Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hans dalam program Samudra Siar. Kali ini saya berada di Kota Rembang setelah saya kemarin dari Kota Kudus dan sekitarnya. Nah, sekarang saya akan ajak para pemirsa untuk mengeksplorasi tentang sejarah yang ada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah ini yang berkaitan dengan keunikannya. Bagaimana dia bisa memadukan akulturasi budaya dengan indahnya. Saya kini berada di daerah Lasem, sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, dan wilayah ini terkenal karena banyak terdapat situs sejarah akan bangunan dan perkampungan klasik dengan sentuhan budaya Tiongkok yang amat kental. Lihat saja bangunan kuno dan kelenteng bersejarah yang masih bertahan hingga kini. Tak heran kalau Lasem dijuluki Little Tiongkok. Tak hanya itu, Lasem juga dikenal sebagai kota santri karena banyak sekali pesantren berada di sini dan tokoh-tokoh agama karismatis yang wafat di kota Lasem ini. Di antaranya Kiai Haji Sayyid Abdurrahman Basabian atau dikenal Mbah Sambu. Assalamualaikum, Nyai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Gimana, akhirnya Gus, kabarnya? sampai juga di Lasem. Alhamdulillah. Beliau ini adalah keluarga besar yang memang kalau kita datang ke Lasem pasti semuanya kenal dengan beliau. Karena beliau selain dari Bunyai juga menjadi sejarawan dan juga pemerhati dalam dunia pesantren. Dan ini adalah rumah dari adik beliau yang juga nanti kita akan datang juga ke pesantren beliau. Dan ini beliau juga sangat memperhatikan tentang akulturasi budaya, seni, dan juga tentang dunia pesantren. Maka saya tidak salah orang kepada kalau misalnya kita berbicara dengan Bunyai Maria Ulfa. Bunyai bisa dijelaskan nggak tentang sejarah dari masuknya Islam di tanah Lasem ini sehingga bisa menyatu antar masyarakat berbagai etnis ini? Jadi memang masuknya Islam itu bersama etnis Cina dan etnis Arab saat itu sebagai pedagang yang masuk di daerah Binangun di Bonang sana. Mereka membaur dengan masyarakat, bahkan welcome bagi masyarakat setempat atau kerajaan setempat waktu itu, Kadipaten Lasem sangat welcome dengan kedatangan Islam saat itu. Dan ada ikatan perkawinan dari mereka, yaitu putra Sunan Ampel dinikahkan dengan keturunan dari Badranala. Seperti itu. Akhirnya ini bisa membuat suasana Lasem ini menjadi campur, tidak ada masalah di antara yang lain ya? Iya. Itu dari mana saja ini? Dari Jawa ada, Cina dari ada. Jawa aslinya ya, kemudian dari Cina dan Siam, ya, kemudian atau Campa, kemudian dari Arab. Dari Arab. Nah, mereka berdagang ke sini. Nah, ada dari Melayu juga ya berarti ya? Dari Jawa juga ada dari Melayu. Kebetulan Sultan Mahmud itu juga nyantri di Sunan Bonang. Yang kebetulan Sunan Bonang adalah penerus untuk penyebaran Islam sebagai Sunan Bonang itu adiknya Nyai Maloka. Nyai Maloka putranya Sunan Ampel. Ya. Nah, pasti berdampak kepada hasil-hasil budaya atau karya-karya budaya yang ada di Lasem ini. Saya dengar kalau kita datang ke Lasem tidak afdol kalau kita tidak merasakan atau melihat dan juga memiliki batiknya. Oke pemirsa, saya nggak sabar untuk datang langsung ke galeri batik ini. Ayo. Bukan hanya Pekalongan, kota batik juga melekat pada kota Lasem. Motif batiknya terkenal akan sentuhan warna yang berani layaknya daerah pesisir. Coraknya beraneka ragam, namun tetap indah elegan.
Batik Laseman merupakan paduan dari budaya Tiongkok dan Champa hingga lambat laun melahirkan akulturasi budaya yang kaya dan salah satunya dalam bentuk batik. Budaya-budaya seperti ini harus dipertahankan karena sesuai dengan prinsip ulama-ulama Nusantara, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu min jaddil aslah, yakni memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Nah, sekarang saya berada di kediaman beliau. Ini adalah rumah yang sangat bersejarah karena ini adalah rumah kesepuhan dari pesantren Al-Hidayah ini. Tetapi beliau juga sekaligus sebagai pemerhati dunia perbatikan dan juga sejarah akulturasi budaya. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Ini kan setahu saya, walaupun saya juga pecinta batik, tetapi informasi yang saya dapatkan itu kalau masuknya Islam itu membuat pengaruh terhadap perbatikan di Indonesia, terutama pada motif yang tidak ada hewan-hewannya. Nah, tapi kenapa ini kok masih ada hewan-hewan seperti ini? Jadi ini batik corak lasem, ya, lasem asli, tapi jenengan pirsani kan ini warna orientalnya kuat ya, warna Cina ya. Jadi pengaruhnya Cina itu di kombinasi warna. Jadi ini warna merah, warna biru, kemudian bunga seruni. Tapi pengaruh Cina yang tidak bisa ditinggalkan adalah burung hong ini ya, burung hong. Satu lagi sebenarnya ada naga. Kemudian ini bunga seruni, aslinya seruni itu kalau lotus ya. Lotus ya. Ya, bunga lotus itu dari Cina. Kemudian ini adalah satu lagi Gunung Ringgit itu melambangkan cita-cita untuk kaya sebenarnya. Ya. Nah, Gunung Ringgit ini berarti ringgit itu dari kata uang orang Malaysia itu. Uang ringgit. Berarti nah, ini banyak ya. Iya. Orang dulu kan juga uangnya ringgit gitu ya, yang dari emas itu. Nah, ini Gunung Ringgit. Nah, ini melambangkan kekayaan. Nah, tetap ada unsur Cinanya. Ya, ada ini unsur burung Cina. hong ini ya? Ya, burung hong, dan ini kayak apa ya? Sebenarnya kayak tanaman bambu. Yang ada tanaman bambu kan Cina juga. Iya. Nah, ini unsur Cinanya. Jadi ini melambangkan cita-cita untuk menjadi orang yang kaya, seperti itu. Terima kasih waktunya. Saya mohon izin mau ke makam Putri Champa. Penasaran dengan cerita tentang Putri Champa yang memang gerakannya itu akhirnya bisa membuat nuansa tersendiri yang ada di Lasem ini, membuat masyarakat di sini merasa tidak ada perbedaan, mau itu Syam, mau itu Cina, mau itu Jawa, mau itu apa, memang terbentuk sesuatu yang normal seperti halnya biasanya. Terima kasih, saya akan menuju ke makam Putri Champa. Pemirsa, sekarang saya sudah berziarah di konon ceritanya adalah makam dari Putri Champa selaku nenek moyang dari para penyebar agama Islam di sekitar Pantura ini. Nah, sekarang saya lanjutkan perjalanan ke Kota Rembang untuk membahas tentang kitab berbahasa Jawa Al-Ibris. Sepuluh menit dari Kota Lasem menuju Kota Rembang ini, alhamdulillah sekarang saya berada di Leteh, salah satu pesantren terbesar yang ada di Kota Rembang ini. Disinilah tempat tinggal dari Kiai Bisri yang juga pengarang dari kitab Al-Ibris yang merupakan tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Nah, sekarang saya akan menemui sowan kepada Kiai Mustafa Bisri selaku pengasuh dan juga selaku putra dari almarhum Kiai Bisri.
Banyak orang mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri bukan sekedar pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Thalibin Leteh Rembang. Tetapi, beliau juga dikenal sebagai seorang penulis, penyair, dan juga budayawan. Pola pikir dan pandangannya begitu luas. Beliau sangat menjunjung tinggi toleransi. Cara penyampaiannya sangat simpel namun menyejukkan. Sosok karismatik yang dibutuhkan bangsa ini dalam menjunjung tinggi hidup berkebangsaan. Sekarang saya langsung bisa bertemu dengan Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau adalah putra dari Mbah Bisri, selaku pengarang dari kitab Al-Ibris, kitab tafsir yang berbahasa Jawa. Dan ini adalah sebuah produk akulturasi budaya dalam dakwah Islam di tanah Jawa ini. Dan dari perjalanan kita dari kapal Dewa Ruci hingga menuju ke sini, menempuh sekitar kira-kira 3 jam, dan akhirnya saya bertemu dengan beliau, dan mudah-mudahan beliau bisa memberikan inspirasi pada kita semuanya tentang bagaimana kita berislam dan bagaimana kita bisa menghargai sebuah budaya adalah karya bangsa yang memang harus kita hargai dimanapun kita berada. Mungkin Yai bisa dijelaskan tentang sosok dari Mbah Bisri itu sendiri, Yai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kiai Bisri Mustafa itu bukan keturunan kiai seperti kebanyakan kiai. Jadi banyak yang salah paham bahwa dikiranya Kiai Mustafa Bisri ayahnya. Bukan, jadi ayahnya ayah saya itu bukan kiai. Haji Mustafa. Ya, beliau itu hanya mondok dan sekolah. Itu sekolah angka 2 zaman, karena tidak anaknya pedono dan anaknya. Dan beliau di samping mengajar para santri, beliau itu penulis. Jadi beliau menulis itu pakai falsafat tukang jahit. Jadi nemoni tamu apa, kadang-kadang sambil nulis. Tulisannya banyak dan kebanyakan terjemahan bahasa Jawa. Maka sebagai upaya agar saudara-saudaranya yang Muslim bisa mengetahui maknanya Al-Quran, beliau membuat tafsir Al-Ibris ini. Beliau referensinya banyak sekali, tafsir-tafsir yang ada itu. Cuma suatu yang membuat Al-Ibris ini menjadi sangat populer, bahkan sampai Suriname. Karena di Suriname menggunakan bahasa Jawa juga. Bahkan di Malaysia ada kiai dari Kebumen yang mengajarkan ke beberapa masjid di Malaysia dengan pegangan buku Al-Ibris ini. Saya tahu karena kiainya datang ke sini minta menyangka bahwa yang membuat itu saya. Sehingga dia minta supaya saya menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya bilang sampai ini salah. Yang membuat Al-Ibris itu Kiai Bisri Mustafa. Nah, sampean siapa? Saya Mustafa Bisri. Jadi keistimewaannya ayah saya itu menulis itu diperuntukkan oleh saudara-saudaranya yang awam. Ayah saya itu sangat menghargai dan sangat menghayati budaya setempat. Jadi beliau berceramah juga menggunakan idiom-idiom daerah dan menggunakan referensi bangsane Wali Songo, bangsa begitu ya. Jadi dan itu kebanyakan kiai-kiai begitu. Karena kiai-kiai itu kalau kita lihat misalnya kiai-kiai itu tidak ada yang misalnya mentang-mentang Al-Quran pakai bahasa Arab lalu sok-sok ke Arab-Araban, pesantrennya disebut. Itu belakangan saja kiai-kiai muda-muda itu yang sok-sokan gitu. Kalau dulu enggak. Pondok pesantren ya nama daerahnya. Tebuireng, Rejo, Sop, Terongan, Denanya, Tambak Beras, Lirboyo, Rembang.
Kasingan begitu, Krapia, Buntet, itu semuanya nama tempat. Karena mereka memang datang untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Jadi kiai itu dulu tidak hanya berceramah, ya hanya, tapi mereka menjadi tumpuan masyarakat sekitarnya. Jadi mereka yang ingin ngaji dikasih pengajian, yang ingin sembahyang diwarai bacaan-bacaannya sholat dan caranya sholat. Mereka bahkan mencari mantu bilang sama kiai. Mereka kurangan modal pinjam kiai. Mereka sakit minta subuk kiai. Mereka mau menanam tanaman minta raja sama kiai dan sebagainya. Jadi pokoknya dulu itu kiai itu ya multi ya. Semua kebutuhan masyarakat itu kiai yang menjadi. Karena itu kiai sangat mengenal budaya daerahnya masing-masing. Kalau tidak, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat itu. Iya, iya. Ya, iya mungkin ada saran tentang generasi muda kita yang mungkin ingin memisahkan antara Islam dan budaya, terutama di Jawa. Bahwa itu namanya bukan orang hidup itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pakai jubah, pakai serban, atau yang menurut referensi kitab-kitab kuning memakai izar dan rida, pakaian bawah, pakaian atas. Itu Anda teliti dalam sejarah, itu sama. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bakar, semuanya pakaiannya seperti itu. Apa artinya ini? Artinya Rasulullah itu menghargai budaya. Beliau bisa saja sebagai utusan Allah menentukan pakaian khusus. Ada yang pakaiannya disangkanya gitu. Ada yang jenggotnya, ya silakanlah, itu bagus saja. Tapi akhlaknya kepada sesama manusia, bagaimana dengan tetangga, dengan saudara, itu juga harus dilakukan. Jangan berhenti di situ lalu itu saja yang dianu saja, itu saja. Kalau senang jenggot terus ngomongnya jenggot, senang jilbab, tidak pernah ngomong yang lain. Karena ada banyak sekali ajaran-ajaran, tuntunan, contoh-contoh Rasulullah SAW. Ya, yang paling ini jangan dilupakan. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi sendiri dalam hadis yang sangat sahih. Jadi nanti itu yang paling dekat dengan saya di yaumil kiamat. Orang kepengen semua, kepengen bersama-sama Kanjeng Nabi. Minimal dekat lah, kalau Kanjeng Nabi di atas sana, kita di bini ya, dekat, sowan dekat itu. Dan Kanjeng Nabi nanti kok jelas itu. Nah, khasinukum akhlakon. Orang yang paling dekat, akrabukum minni yaumal kiamah akrabukum. Itu adalah khasinukum akhlakon. Paling bagus akhlaknya. Terima kasih sekali Yai atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Pemirsa, alhamdulillah sekali banyak sekali inspirasi dan juga ilmu dari beliau tentang Islam, budaya dan juga kearifan lokal di Indonesia. Dan memang kita tadi disampaikan oleh beliau bahwa hijrah itu bukan berarti meninggalkan semuanya, tapi dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Walaupun profesi kita apa, terus saja kita profesi, tapi yang asalnya perlakuan kita dalam melakukan profesi itu tidak baik, maka itu yang harus kita perbaiki, bukan kita meninggalkan profesi itu. Masih banyak informasi dan juga ilmu tentang Islam dan kearifan lokal dan juga budaya tetap dalam program Samudra Siar.
Pemirsa, dari episode kali ini kita dapat pelajaran yang banyak sekali tentang bagaimana kita harus bersikap dan beragama. Agama bukanlah tujuan kita, tetapi bagaimana kita mencintai dan memahami, dan apa yang kita maksudkan adalah dengan cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan menghormati sesamanya, menghargai keanekaragaman, dan juga kita mengapresiasi dari hasil-hasil karya budaya dari masyarakat dimanapun kita berada. Mudah-mudahan episode kali ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Kita menjadi bangsa yang besar karena kita saling menghargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV